Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribtu Andi Ernawati akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Polda Papua. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror dengan membakar 15 unit rumah warga di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. 6 April lalu akibat sejumlah warga mengungsi ke Polres setempat. Guna menjaga keamanan warga, aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens melakukan sistem pengamanan kota dengan berpatroli. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal di Jayapura mengatakan saat melakukan patroli personil ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata sehingga personil membalas tembakan dan terjadi kontak tembak. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB 2 hari berturut melakukan teror terhadap warga masyarakat sipil yang ada di distrik Ilaga. Pada hari Selasa mereka melakukan pembakaran rumah warga di Kampung Kimia, dan kemarin hari Rabu sekira pukul 16 waktu mereka juga melakukan pembakaran terhadap 15 rumah warga di Kampung Kabu, distrik Ilaga. Kemudian warga masyarakat yang ada di sekitar TKP melakukan kontak terhadap rekan-rekan kami yang ada di Polres Puncak, dan Kapolres menyiapkan seluruh anggotanya beserta tim gabungan untuk mengecek lokasi. Setiba di lokasi memang sudah terjadi pembakaran dan api cukup besar. Kemudian pada saat kembali dari lokasi ternyata kelompok kriminal bersenjata melakukan penembakan terhadap rekan-rekan kami yang saat itu setelah mengamankan TKP melakukan sisir lokasi, dan karena terjadi kontak tembak, situasi alhamdulillah rekan-rekan dari TNI Polri dan Satgas Damai Kartens dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Matius D. Fakiri Jumat 8 April meresmikan Masjid As-Salwa di Distrik Heram, Kota Jayapura. Kapolda berpesan agar bersama-sama dapat memakmurkan rumah ibadah ini dan menjadikannya sebagai pusat kebudayaan dan pengetahuan kajian ilmu Islam. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri didampingi Wakapolresta Jayapura Kota AKBP Supraptono Jumat 8 April meresmikan Masjid As-Salwa di Distrik Heram, Kota Jayapura dengan penandatanganan batu prasasti. Pada kesempatannya, Kapolda Papua mengatakan, sebagaimana diketahui bersama dalam ajaran Islam, masjid ini merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Dalam sejarah Rasulullah, mendirikan masjid adalah salah satu dari 7 langkah strategis yang dilakukan dalam membangun masyarakat madani. Sebelumnya kami atas nama Kepolisian Daerah Papua menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tinggi-tinggi kepada semua pihak yang memiliki prakasa untuk melaksanakan pembangunan Masjid As-Salwa yang beralamat di Jalan Karang, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. Semoga segala yang telah dicurahkan untuk membangun masjid ini menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam ajaran Islam, masjid merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Jika kita membuka sejarah Rasulullah, mendirikan masjid adalah salah satu dari 7 langkah strategi yang dilakukan beliau dalam membangun masyarakat madani. Sementara itu, Ketua Takmir Masjid As-Salwa Kota Jayapura mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Papua yang sudah menginjakkan kaki di Masjid As-Salwa ini untuk kedua kalinya dan meresmikan masjid tersebut. Bapak Kapolda yang kami hormati, terima kasih Bapak Kapolda sudah 2 kali menginjak masjid ini. Yang pertama, tahun kemarin beliau menyerahkan 1 ekor sapi. Yang kedua, beliau berkenan hadir sebagai sekalian
menandatangani penggunaan masjid ini. Alhamdulillah Bapak Kapolda, masjid ini berdiri atas swadaya masyarakat yang ada di sekitar sini. Mudah-mudahan apa yang dijayakan oleh para jamaah menjadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fakiri SIK, Kapolda Papua beserta staf dan Bayangkari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah kepada seluruh umat muslim yang ada di tanah Papua. Semoga di bulan suci yang penuh barokah ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Mari kita jaga kesucian beribadah di bulan Ramadan ini dan terus saling menghormati sesama serta saling menjaga keutuhan antar umat beragama. Kepada seluruh masyarakat Papua agar menjaga kedamaian dengan toleransi beragama dan tetap mentaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Dengan kesadaran bersamalah kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebanyak 2.608 penerima terverifikasi, sebanyak 479 orang telah menerima bantuan tunai pedagang kaki lima, warung dan nelayan atau disingkat BTPKLWN di Kabupaten Waropen. Hal tersebut disampaikan Kapolres Waropen AKBP Naharudin Esos saat dikonfirmasi selesai pelaksanaan penyaluran bantuan di Mapolres Waropen. Hari ini pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 236 orang penerima terverifikasi BTPKLWN. Untuk total selama 2 hari penyaluran, ada sebanyak 479 orang yang telah disalurkan, yang mana setiap penerima bantuan menerima sebesar Rp600.000 setiap orangnya. Kapolres Waropen juga menambahkan bahwa kegiatan pendataan dan penyaluran BTPKLWN ini akan terus dilakukan, di mana para Babin Kamtibmas akan langsung turun ke masyarakat untuk mendata dan memproses calon penerima tersebut untuk dilakukan verifikasi secara online. Saya atas nama Rutina Rumbrosano sebagai salah satu penjual pinang di Kampung Uri mewakili seluruh PKL yang ada di Kampung Uri mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan tunai PKL yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi melalui Kapolres Waropen kepada kami masyarakat PKL di daerah Kabupaten Waropen. Kiranya bantuan yang diberikan kepada kami dapat bermanfaat dengan baik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Polres Biak Numfor kembali mendirikan gerai vaksinasi presisi guna melayani masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang akan mendapatkan penyuntikan vaksin COVID-19. Gerai vaksinasi presisi massal COVID-19 ditunjukkan bagi masyarakat Kabupaten Biak. Kegiatan ini digelar di Poliklinik Polres Biak Numfor yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Kasidokas Poliklinik Polres Biak Numfor, Aibda Raymond R. Siahaya, saat ditemui tim Humas Polres Biak mengatakan pelaksanaan gerai vaksin presisi yang dilaksanakan tersebut guna mendukung program pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi guna mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Biak Numfor. Pelaksanaan vaksinasi di Poliklinik Polres Biak Numfor ini sudah berjalan dengan baik. Untuk jenis vaksin sendiri, ada 3 jenis vaksin yang pihaknya gunakan,
di klinik Polres yakni Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Sementara itu, Aibda Raymond R. Siahaya juga menambahkan untuk data dosis pertama manual yang sudah terhitung dari tanggal 5 April 2022 yaitu sebanyak 80,78% secara manual di Kabupaten Biak Numfor. Untuk dosis kedua sudah mencapai 46,53% dan dosis ketiga sudah mencapai 3,7%. Vaksinasi di Kabupaten Biak Numfor yang kami laksanakan di klinik Polres Biak Numfor yang sudah hampir 2 tahun ini berjalan, ini sudah terhitung dari bulan Desember 2021 sampai April 2002 ini untuk pelaksanaan dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 bagi anak di bawah umur 6-11 tahun, anak remaja dari 12 hingga 17 tahun, dan publik, dan juga untuk lansia. Jadi rata-rata pelaksanaan vaksin di Kabupaten Biak Numfor ini sudah berjalan dengan baik. Jadi stok vaksin yang kita ambil di Dinkes ini tiap hari juga kita sudah laporkan ke Dinkes. Pengemakaian maupun stok yang sisa ada di kita klinik di sini. 3 jenis vaksin yang kita gunakan di Kabupaten Biak Numfor ini yaitu Sinovac, yang kedua AstraZeneca, dan yang ketiga Pfizer. Jadi bagi anak-anak yang dari umur 6 sampai 11 tahun sudah mulai banyak yang datang bawa anak untuk vaksin di kita klinik. Jadi dosis pertama secara manual sudah terhitung sampai tanggal 5 April 2022 yaitu sebanyak 80,78% secara manual di Kabupaten Biak Numfor. Sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.